Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita untuk pelaksanaan tugas ke depan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Berkuasa, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah yang pantas menerima pujian dan rasa syukur hamba-Hamba-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti motivasi diri, dalam rangka mengikuti motivasi diri yang nantinya mudah-mudahan hati kami yang tertutup, sehingga bukakanlah hati kami yang tertutup sehingga bisa dapat menerima kebenaran, kebaikan serta saran-saran untuk kemajuan baik yang bersifat khusus maupun yang umum. Ya Allah, terangkanlah hati kami yang gelap sehingga kami mampu membaca sesuatu yang ada di sekitar kami dengan dapat mengaplikasikan untuk menggapai keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, curahkanlah rahman dan rahim kepada kami sehingga kami mampu merubah sikap pribadi kebiasaan kami yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, sehingga hidup kami benar-benar bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan dua ibu bapa kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat melihat hak yang hak dan yang batil itu nampak dalam pandangan kami, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan kebatilan, baik yang ada dalam diri kami sendiri maupun dalam masyarakat kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan terimalah segala amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sekapur diri dan pimpinan detektor yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Deputi Direktur Operasional Bapak Prasetyo. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Bupati, Bapak Mawati yang saya hormati, Pak Andri Wongso yang saya hormati. Dalam perjalanan kami dari Jakarta bersama Pak Andri Wongso, kami berbincang bahwa PPOP ini membantu pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mengolah semua potensi yang ada. Kami melihat bahwa potensi logging, potensi sawit maupun potensi batu bara sangat besar. Namun kami juga berbincang bahwa sebenarnya potensi sumber daya alam yang besar itu tidak bisa diolah dengan optimum tanpa sumber daya manusia yang bagus. Karena itu PT Telur 5 mengucapkan terima kasih kepada Pak Mawati atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut berperan dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas. Dan pada hari ini kami mengucapkan selamat bersinar dan juga semoga potensi sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Bapak Bupati Kapuas. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Ini ikut salam beliau. Salam luar biasa. Yang hormati Saudara Wakil Bupati Sekretaris Daerah dan Pak Andri Wontong serta manajemen TOP, Kepala Eksekutif TNI Polri yang juga ikut, dan terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita nanti mendengarkan dari Pak Andri Wontong tentang motivasi diri kita dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi tugas-tugas kita, sehingga kita bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Acara ini sudah belum tentu adalah terselenggara berkat bantuan dari TikTok untuk mendatangkan the best motivator kita, Pak Andri Wontong, dan kita bisa melakukannya pada hari ini. Dan kita patutnya bersyukur karena kita akan mendapat suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Dan untuk itulah saya berharap kita sebagai birokrasi bagaimana yang namanya untuk sukses adalah mengelola hal-hal yang positif, meninggalkan hal-hal yang negatif. Positif itu artinya apa? Berpikir tentang sesuatu pasti ada manfaat. Kemudian berpikir positif bagaimana kita berbuat ini juga adalah bermanfaat bagi orang lain. Kita juga berpikir kalaupun tantangan itu bukan hambatan, tapi adalah sesuatu yang harus kita pikirkan untuk diselesaikan. Jadi mudah-mudahan dari motivasi ini, karena saya yakin ya, saya selalu mengatakan kita ini semua adalah semuanya juara. Cuman bagaimana kita mampu nggak menempatkan diri kita posisi juara itu? Hanya itu saja. Tapi kalau kita tidak mau, maka saya katakan agak sulit. Saya pun juga dari seorang konglomerat yang pernah saya ikut kerja dengannya, jika saya masih muda, dia katakan, Anda mau gaji berapa? Anda mau gaji 1 juta rupiah? 1 juta masalah yang saudara bisa pecahkan. Anda mau gaji 1 miliar? 1 miliar masalah yang saudara bisa pecahkan. Filosofi itu mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa berbuat, tapi kita juga harus siap dengan menyelesaikan masalah yang banyak. Maka kita juga akan menghasilkan sesuatu yang besar juga. Nah, mudah-mudahan saya berharap para birokrasi, karena saya juga melihat kadang-kadang contoh saja peluburan, ya. Misalnya saja tadi saya cerita antara kehutanan dan perkebunan, ini masih saya lihat masih egosentris, yang kehutanan masih di luar kehutanannya, yang perkebunan masih di luar perkebunan. Ketika kita dalam satu tempat, saya berharap kita sudah satu perahu, satu kata, satu bahasa untuk mencapai tujuan. Saya harapkan nanti kita dapat ilmu bagaimana kita menyikapi tentang masalah-masalah tugas-tugas kita untuk membangun Kapuas yang aman, maju, mandiri, sejahtera itu bisa tercapai. Dan saya terima kasih karena kerjasama kita semua, kita bisa mencapai piagam Adipura. Karena kerjasama kita semua, produksi pertanian 3 tahun berturut-turut kita diberikan penghargaan oleh Presiden karena di atas 5%, itu adalah semuanya karya bersama kita. Nah, untuk itu, mari kita bersemangat kita mendapatkan motivasi dari Pak Andri Wontong. Saya ingin demikian dari saya sampaikan, salam luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya pencerahan dari the best motivator kita, yaitu motivator nomor 1 di Indonesia, Bapak Andri Wongso. Dan sebelumnya kita saksikan profil dari Bapak Andri Wongso. Tetapi sejarah membuktikan banyak orang yang mampu mencetak kisah sukses hidupnya berasal dari keterbatasan. Bahkan di tengah apa yang bagi sebagian orang dianggap kemustahilan, orang-orang berani menobrak inilah yang akan jadi pemenang kehidupan. Bahkan mereka mampu menjadi catatan sejarah, bukan hanya untuk pribadinya, tapi juga menjadi inspirasi perubahan bagi semua orang. Dan itu pula yang dialami sosok bernama Andri Wongso. Berangkat dari kemiskinan, terlahir dengan segala keterbatasan. Sejak kecil, Andri sudah ditempa dengan kerasnya kehidupan. Berlatar belakang pendidikan formal hanya sekolah dasar, itu pun tidak tamat. Andri menempa diri dan mengenyam pendidikan berbasis pengalaman. Belajar dari kemiskinan dan keterbatasan, belajar dari perjuangan dan kegagalan demi kegagalan, belajar dari kekuatan tekad dan semangat pantang menyerah. Karena itu, saat banyak orang mengajukan gelar SDPT-nya, ia membuktikan bahwa semua itu bukan halangan. Ia mampu tumbuh menjadi manusia pembelajar, diriak dan berubah hidup yang bergelora. Andri Wongso
Perjuangan hidupnya dimulai di usia dini, 11 tahun. Sejak berhenti dari sekolah, Andri kecil membantu orang tuanya berjualan kue berkeliling ke pasar dan toko-toko. Tahun 76 berangkat ke Jakarta untuk mengubah nasib. Pekerjaan sebagai salesman, pelayan toko di pasar Kenari, hingga menjadi guru kungfu telah dilakoninya. Pria yang sedang kecil gemar berolahraga bulu tangkis, catur, dan terutama kungfu. Dan saat film-film kungfu melanda Indonesia, impiannya melambung tinggi. Merasa memiliki wajah rupawan, bodi menawan, dan kemampuan kungfu yang oke, ia mengantarkan target ingin menjadi bintang film laga di luar negeri. Sebuah impian yang dianggap kemustahilan bagi banyak orang. Melalui perjuangan yang membutuhkan determinasi yang luar biasa, akhirnya Andri diterima dan dikontrak 3 tahun sebagai bintang film kungfu di perusahaan Internal Hong Kong. Sekembalinya dari Taiwan, peran berbeda disodorkan kepadanya, yakni sebagai foto model. Kesukaannya rantai kata untuk menandai setiap momen kehidupan ternyata kembali mengubah jalur hidupnya. Butiran kata yang dirangkai menjadi upaya mutiara kalimat ternyata mampu menginspirasi banyak jiwa dalam bentuk kartu ucapan motivasi yang telah dikenal di seluruh jagat Nusantara dengan nama Albert. Atas dukungan dan kerelaan sang istri Leni Wongso sarjana hukum dan putra putrinya Vicky, Fendi, dan Faldi, membuat Andri mampu berkiprah lebih baik sebagai seorang pengusaha hingga kemudian sebagai pembangkit semangat atau motivator. Maka kini puluhan judul tulisan memotivasi telah disebarkan, buku-buku inspiratif dan majalah luar biasa telah diterbitkan, melalui siaran rutin di radio dan rekaman CD yang menggugah dikumandangkan. Ribuan pelatihan telah diberikan. Ratusan perusahaan telah merasakan luar biasaan semangat yang menggelorakan. Baik seminar bersifat profesional maupun sosial telah menjadi bukti nyata bahwa pengalaman hidup Andri telah mampu menginspirasi jutaan insan. Semua yang dijadinya, dijalani, dan dibuktikannya sendiri akhirnya berkristal pada sebuah filosofi. Success is my right. Sukses adalah milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang mau berjuang dengan sepenuh hati. Ini, di tengah sukses yang telah diraih, Andri sadar semua keberhasilan ini adalah titipan yang maha kuasa. Melihat krisis yang dialami negeri tercintainya, semakin memenuhi jiwanya untuk berbagi, terutama semangat, pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang disebutnya sebagai kekayaan mental. Karena Andri yakin hanya melewati pembangunan kekayaan mental yang kokoh, manusia akan menemukan jati dirinya, sehingga pada akhirnya akan mampu menciptakan kehidupan yang sukses dan bahagia. Inilah sang pembelajar kita, Andri Wongso. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Muhammad Mawardi MM beserta wakil, serta Bapak Tansil dari PT TOP, Pak Sekda, Bapak-Bapak TNI, Polri, dan seluruh jajaran. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan dulu kalau gitu.
Bagi yang belum biasa, mungkin saya mau sharing dulu. Saya sudah puluhan tahun. Kalau ada pertanyaan apa kabar, jawabannya luar biasa. Itu sudah setiap hari puluhan tahun. Orang tanya, kenapa kok luar biasa, kok tidak biasa-biasa? Seperti film tadi Bapak Ibu sudah melihat, saya lahir dari keluarga yang miskin. Sekolah cuma kelas 6 SD. Itu pun tidak lulus. Pertanyaannya, bagaimana bisa sukses seperti ini? Bukan jatuh dari langit. Rezeki bukan hanya untuk saya. Berjuang sampai hari ini. Saya merasa betapa pentingnya sikap mental. Jika sikap mental kita miskin mental, bukan daya mental, pasti hidup pasti tidak maju, mengalami guncangan, mengalami kemunduran. Maka bagi saya sudah jelas sekali. Tiap orang mau pagi, mau malam, mau siang, mau di mobil, sama. Luar biasa. Banyak orang tanya, apa arti luar biasa? Sederhana sekali. Arti luar biasa adalah berbeda. Manusia lain malas, saya rajin, itu luar biasa. Orang lain tidak bertanggung jawab, saya bertanggung jawab, itu luar biasa. Orang pesimis, saya optimis, itu luar biasa. Orang nakal, saya baik, itu luar biasa. Gampang sekali. Kenapa harus sulit? Memilih suatu hal yang baik dan buruk, kok sulit sekali? Maka saya harap 2 jam mendatang, Bapak Ibu, saya harap ikut larut dalam suasana motivasi. Jika saya tanya apa kabar, luar biasa, dipaksa sedikit. Papua luar biasa, Indonesia luar biasa, Anda luar biasa, dipaksa. Kenapa dipaksa, Pak? Malas kalau dia dipaksa, tetap malas. Malas tidak dibuat, tidak dibuat, kenapa? Tidak mungkin muncul lagi. Setuju? Apa? Tepuk tangan dulu. Lebih jelas. Pepatah dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, kurang bagus. Pepatah dalam bahasa Inggris. It's better is possible, good is not enough. Jika lebih baik untuk memungkinkan, baik saja tidak cukup. Pak, saya bekerja mengenai masyarakat dan cukup, Pak. Masih tidak cukup, Pak, besok. Masih lebih baik, kurang lagi. Saya sudah melayani, Pak. Rakyat, masyarakat dan cukup baik, Pak. Masih bisa lebih baik, bisa kurang lagi kemarin. Sama juga dengan teriak tadi, itu jadi baik baru 40%. 60% masih nyangkut di dalam kurang kuat. Coba kalau setiap orang berpotensi memberikan suara luar biasa, semua bapak pelaku bisa menang. Tes apa? Mereka tak puas. Ada. Tepuk tangan. Semua. Lebih luas. Tambah luas. Paling luas. Ini yang disebut spirit. Di dalam bahasa Mandarin, spirit disebut pingsen. Apa? Pingsen. Tepuk tangan dulu dong. Manusia yang punya spirit, manusia punya semangat, manusia punya mental, pasti sukses. Bukan kurang lebih sukses, pasti sukses. Kenapa Indonesia yang terminta?
sudah merdeka 65 tahun. Mas, ada 30 juta saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih ada 25 juta saudara kita hidup dalam pengangguran. Jutaan saudara kita keluar dari TKUD sampai ke Bandung sampai kemarin. Kenapa? Begitu penting. Hari ini baru kita bisa berkata luar biasa. Dan tahu nggak sekarang ini saudara kita begitu bangun pagi itu biasanya bangun pagi. Ada kita yang di luar melihat masa depan mereka itu. Kenapa cemas? Cemas, tenang dulu. Saudara kita mayoritas bangun pagi cemas. Aku sudah tulis cemas, takut, bimbang, takut, mudah tersinggung, pesimis, apatis, stres, frustasi, depresi, putus asa, dan bunuh diri. Masyarakat Indonesia maksimal seperti ini, mayoritas. Kenapa seperti ini? Ini membuat kita tidak maju, membuat kita mundur. Bangun pagi, takut, cemas, frustasi, depresi, putus asa, kesulitan loyo, malas, letih. Ini saya sebut penyakit miskin mental. Penyakit miskin mental ini yang membuat kita tidak maju. Kenapa? Yes. Kenapa? Itu penyakit miskin mental. Bapak Ibu yang tercinta, penyakit miskin mental ini yang membuat kita tidak maju. Bukan masalah pintar kita, bukan masalah sumber daya alam kita yang tidak berlimpah. Kita punya sumber daya alam yang berlimpah ruah. Kenapa berlimpah dalam kemari? Karena ada sumber daya alam yang berlimpah. Maka kalau kita saya mencoba sedikit saja untuk mengupas kalau kita berbeda. Indonesia kita kenapa kalah dengan bangsa lain? Kurang lebih saya coba kupas sedikit, Bapak dan Ibu. Tolong ini. Perbedaan antar negara berkembang dan miskin. Negara maju dan perbedaannya satu, tidak tergantung umur negara. Dua, bukan karena sumber daya alamnya yang berlimpah. Tiga, bukan karena ras, warna kulit atau kecerdasan. Jadi kita negara baru berkembang, bukan karena umur ini. Contoh tentang umur negara. Umur negara India dan Persik berumur lebih dari 2000 tahun, tetapi masih tetap miskin sampai saat ini. Kenapa? Umurnya tua, tapi tetap miskin. Sebaliknya, Singapura, Australia, Kanada, Selandia baru berumur di bawah 150 tahun. Tetapi saat ini dikelompokkan sebagai negara maju. Kita lihat Singapura, pesawat terbang mereka ekstrim 5 tahun berturut-turut 2000. Nasib Pak, mana ada nasib manusia ini. Makin takut pada Allah, makin sadar. Ajaran Islam sudah mengajarkan Allah tidak akan korban nasib satu kaum jika kaum ini tidak korban dirinya sendiri. Kita bisa memilih apapun. Kenapa tidak sakit? Kita bisa berbuat apapun yang positif, yang baik, luar biasa. Kok tidak bisa? Mental. Kenapa bisa? 5 tahun betul. Bahwa dia pernah kesana sudah lihat rapi, bersih, keamanan. Kenapa tidak kalah? Tidak punya sumber daya alam, kok bisa sukses? Australia, Kanada, Selandia bersama juga, kok bisa bagus? Baru berapa tahun saja mereka merdeka. Next, sumber daya alam. Jepang 80% berupa pegunungan, tidak cukup untuk pertanian dan peternakan. Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia
Jepang mengimpor bahan baku daripada negara di dunia dan mengekspor barang dari Bali. Padahal 20% yang bisa ditanami. Kenapa sukses? Jatuh dari langit. Tuhan memilih Jepang sukses. Tidak. Rezeki dari Allah semua kita setuju. Kita bisa mengelola, tidak. Kalau kita bisa mengelola, pasti kita sukses luar biasa. Apa-apa? Itu Jepang. Satu lagi Swiss. Negara kecil. Hanya 11% daratan yang bisa ditanam. Swiss pengelola susu kualitas terbaik. Swiss perusahaan Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia, negara pembuat coklat terbaik di dunia tanpa memiliki perkebunan coklat. Tidak hanya perkebunan, tapi bisa jadi raksasa coklat di dunia. Kok bisa? Dikasih Pak, ya kasih siapa? Dibuat. Kapas luar biasa bisa pasti kita semua berubah, kapas pasti berubah. Apa? Satu lagi, sebaliknya Indonesia sumber daya alamnya berlimpah-ruah, tapi nyatanya mau bilang kayu, mau timah, mau tambang, mau kelapa sawit, hasil laut, apa saja dikaruniai oleh Allah luar biasa. Tetapi kok miskin? 30 juta manusia miskin, hidup di bawah kemiskinan. Kenapa? Pasti pun kenapa? Ada masalah pasti. Berbeda sendiri jauhnya. Satu lagi, ras dan warna kulit tidak tergantung ini sukses. Para imigran yang dinyatakan memalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju karena dirupa. Ada satu negara orang malas begitu pindah ke swasta baru, kok beda, semangat beda. Orang kita ke Singapura langsung penting merokok membuat pun dari tempat yang bagus dilihat oleh di luar Indonesia lagi dan istri lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah putih. Jakarta tidak hijau cepat, kuning lebih cepat, merah lebih cepat. Tepuk tangan dulu. Apa-apa? Tak puas. Itu perbedaan. Orang Singapura tidak ke tempat Batak, udah di orang Batak, main buah, kan dari raja. Kok beda? Merah. Dari sini apa perbedaan? Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya tidak beda adalah sikap mental. Sikap mental yang membedakan kita. Jangan ngobrol dengan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, cara bicara. Saya yakin 3 tahun datang kapal sakit. Kenapa itu sikap? Kenapa dia dapat seperti itu sikap? Kalau sikap mental tidak ada, ya jadi kalau tidak ada yang jalan, enggak sudah itu sesat. Semua karunia Tuhan harus kita eksplorasi seperti tambang. Tambang ada kualitasnya sendiri, tidak ada kualitas. Batu-batunya kalau kita olah, kita yang olah. Maka sikap mental yang membedakan kita. Apa sikap mental? Kaya mental dan misi mental. Kita kaya mental dan misi mental membedakan manusia sukses atau tidak. Rezeki besar atau tidak. Berkah yang karunia muncul dari dua ini. Kaya mental dan misi mental. Coba kita lihat dulu misi mental apa saja. Misi mental sederhana, seperti judul kita ini, raih kunci sukses dengan disiplin, tanggung jawab, patah jalan dan pulang. Tepat dulu. Jadi misi mental itu baliknya daripada ini. Males, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan.
bertanggung jawab, tapi berdoa kuat supaya berkat datang. Tidak bisa seimbang antara berdoa, berjuang lebih keras, seimbang vertikal dan horizontal. Kalau vertikal doa kosong, horizontalnya harus dimunculkan. Males, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, tidak bertanggung jawab, iri, dengki, tidak jujur, tidak teknik, tidak punya dedikasi, cepat posisi, pesimis, apatis, mutasi, depresi, putus asa, bunuh diri, dan masih banyak dari kelompok misi mental. Selama Indonesia kita tercipta karena penyakit misi mental sendiri, yang kita bangkit, sulit bangkit. Penyakit kita bukan di miskinkan sumber daya alam, miskin mental. Begitu misi mental di otak kita. Kita ikuti misi mental. Pemerintah orang, kenapa kita nggak maju-maju hidup seperti ini? Nggak tahu Pak, rezeki dari Tuhan. Diolah, sujud, kita olah melalui karunia-Nya. Karunia-Nya jadi diolah, kosong, sepi. Nah, kondisi ini yang membuat kita nggak maju. Saya sering bayangkan, kalau Indonesia Nusantara itu dibentuk menjadi ibu yang melihat bangsa kita merdeka 65 tahun akan nangis. Ibu kita akan nangis melihat keadaan Nusantara ini tahun-tahun. Hukum berantakan, politik, olahraga, kebersihan, kerapian, ketertiban berantakan. Nangis. Masalah kita coba tahu diri sumber daya manusia urutan ke 115 di antara 175 negara. Kalah dengan Malaysia. Malaysia 50 nomor di depan kita di belakang. Ekonomi masih menggeliat, narkoba sampai ke jalur kabupaten. Masuk semua narkoba. Ditangkap bandar besar, bulan depan muncul bandar besar. Tangkap lagi, muncul begini lagi, masuk penjara, jualan penjara, luar biasa. Pertikaian antara anak bangsa, warga sebagai spesies, untuk apa? Negara itu kompak meriset bagaimana mengembangkan negara maju beda ini ribut. Yang diribut apa? Kecil, gak ada nilainya. Pendidikan luar biasa. Sumiati anaknya lapor kejujuran malah diusir. Luar biasa, tangan dulu. Rumah itu menandakan krisis moral yang paling besar. Karakter bangsa polos tidak karuan. Sampai sekarang Menteri Pendidikan sudah mulai menyatakan mengolah karakter. Sedangkan Andi Wongso 20 tahun bicara karakter tiap hari terus. Kemiskinan yang tadi saya bilang 30 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Korupsi tiap bulan ada terus. Kompas menjelaskan begitu banyak dari pusat sampai ke paling bawah terjadi kerusakan. Tidak mungkin. Next, hukum tidak jalan. Banyak mengalami kondisi yang tidak jalan. Pengangguran 25 juta, olahraga mundur. Dulu olahraga kita tahun 97 ASEAN Games nomor 1 tahun 97. 2 tahun kemudian tahun 99 nomor 3. 2 tahun kemudian nomor 3, tahun 3, 2005 nomor 5, maju mundurnya. 2007 nomor 4 setelah undangan di Wongso. 2009 pun maju lagi nomor 3. Tahun ini 2011 kita lihat nomor berapa. Mundur gak pantas bangsa besar Indonesia. Tepuk tangan dulu Indonesia.
nasionalisme, kebangsaan merosot, gak mati loh. Betapa pentingnya semangat motivasi nasionalis Indonesia bangkit itu gak ada. Dan semua itu bagaimana? Tidak mudah. Makanya saya sebut krisis. Kita lihat kemiskinan begitu parah. Ini kemiskinan banyak sih. Di Jakarta ini banyak sekali. Kamu lagi? Ya. Ini contoh kerja di luar negeri seperti ini. Krisis. Maka untuk membangkitkan kekuatan semangat bahwa Indonesia harus bangkit, saya mau putarkan sebuah lagu yang berbau kemerdekaan, berbau perjuangan. Saya mohon dengan hormat yang hadir di sini, ikut kami semua. Kalau tidak nyanyi bahaya, bisa. Bisa? Ya, dengan seluruh hati, mari sama-sama nyanyikan lagu ini supaya kita sadar. Bangkit. Zaman saya, aku susah di kota Malang, nyanyi Indonesia Raya ini merinding, nggak tahu nanti kita ada beri apa apa ya, tidak mungkin. Tahu mengingatkan kembali, mari kita dan semua untuk menyanyi ya. Yes. Setelah ada tulisan di bawah ini. Satu,
mau kapas luar biasa, tanpa disiplin, tanggung jawab, pantang nyerah dan bulan nanti tidak terjadi. Semua hasil karunia dari Tuhan untuk dikelola dengan baik, benar dan halal. Benar, baik dan halal, nggak mungkin halal, pasti berubah, pasti bisa maju. Maka kita membutuhkan bangkit. Kata bangkit ini sudah saya ucapkan 10.000 kali. Bangkit, orang-orang gagal yang berani menatap kegagalannya dengan kepala tegak, siap belajar dan berusaha dan belajar lagi. Bangkit dan bangkit lagi adalah mereka yang telah siap menjadi dewasa dan sukses secara utuh. Bangkitlah, siapa yang bisa membuat Indonesia bangkit? Kita. Siapa yang buat Indonesia luar biasa? Kita. Siapa yang buat kampus lebih hebat lagi? Kita. Tepuk tangan dulu. Mari kita hormat, kita baca yang keras, yang mantap. 1, 2, 3. Bangkit. Orang-orang gagal dengan kepala tegak, siap belajar dan berusaha dan belajar lagi. Bangkit dan bangkit lagi adalah mereka yang telah siap menjadi dewasa dan sukses secara itu. Bangkitlah Indonesia. Tepuk tangan belajar. Satu lagi, tegar. Menghadapi apapun di depan, tidak usah takut. Kapas mau bangkit, disiplin, tanggung jawab, lebih banyak cerdas. Tidak peduli bagaimanapun ganasnya badai kehidupan. Tak peduli bagaimanapun beratnya tantangan hidup. Semua beban itu takkan mampu menggoyahkan seseorang yang memiliki keteguhan, kemauan dan keyakinan. Yakin kepada Tuhan, yakin pada Kristus, yakin pada sendiri. 1, 2, 3. Pun beratnya tantangan hidup, cobaan itu takkan mampu menggoyahkan seseorang yang memiliki keteguhan, kemauan dan keyakinan. Jika anak bangsa kita adalah saya punya mental bangkit dan tegar, saya dari bertahun di MOI makin itu, saya yakin Indonesia 10 tahun bangkit luar biasa. Tetapi yang didukung, yang berat adalah kebiasaan. Sudah terbiasa malas, sudah terbiasa tidak positif, berat sekali, tidak gampang. Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, kota kecil, kota besar, yang disebut disiplin seminar sulit ditegakkan. Disiplin ditegakkan tidak bisa mau sukses, tidak bisa. Maka itu dibutuhkan ketegaran untuk bangkit. Tanpa itu tidak mungkin. Nah, saya bisa ngomong seperti ini. Saya contohnya, saya mengalami jika saya tanya keras, luar biasa, bukan ngomong kosong, bukan baca punya kosong, cermatik, tidak. Maka bagi saya, hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Kita di sini dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Ini sebuah anugerah, sebuah karunia. Lahir sebagai manusia untuk menyelesaikan tugas sampai kita meninggal. Ini buat diisi dengan baik. Ini proses. Mau hidup enak, mau hidup sukses, bangsa yang sukses dan luar biasa banyak harga. Tidak mungkin muncul hanya ke satu Tuhan mohon, tidak bisa. Tuhan mohon, saya
doa diperkuat, kerja diperkuat seperti apa? Negatif, tidak bisa, harus positif. Maka bagi saya seperti proses belajar, berjuang. Indonesia mundur, sejak saat mundur sampai hari itu masih mundur kita. Tidak salah siapapun. Sebab dia ke depan, kampus khususnya dia ke depan bisa dikelola, bisa, ayo. Tak gambar ke depan mau jadi apa? Maka bagi saya hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Contoh saya cerita sedikit sekarang saya mau mendengar. Ya saya akan butuh konsentrasi di kanan bicara, di kanan bisa bicara. Mohon konsentrasi karena datang saya kemari. Mahal sudah naik. Tapi kalau saya itu gereja, wihara, pesantren, kalau saya ini saya datang untuk Anda. Sejarah saya mahal nilainya. Jika saya kecil ketemu orang tua saya, sudah lama sudah saya. Tapi kenapa banyak sekali datang itu jauh-jauh mantu bagimu? Ada yang kau kata, ada yang begini. Kalau saya punya orang saya begini, satu cukup, nasib masih berubah, pasti ini kenyataan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pernah hidup Malang, hidup di kota Malang dalam keluarga miskin, tinggal di sebuah rumah setengah tembok, setengah gede bangun. Rumahnya kecil di satu kamar, itu pun kontrak. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Andi Wongso di bawah 5 tahun. Bisa dibandingkan Andi Wongso hari ini. Kan sudah tua, umurnya 57, tampak 37. Berantem sukses kaya. Tetapi 50 tahun di antara adik sama adik dewasa berjuang, belajar berjuang sampai hari ini. Tidak pensiun, berjuang belajar terus. Itu yang membedakan nasib saya berubah. Tuhan punya mata, rezeki di mana-mana. Kenapa kasih saya? Bukan kasih lain. Tidak kita mensyukurinya, mensyukuri nikmatnya dengan kerja keras, bukan mudah-mudah. Kalau posisi datang dia malas datang, gampang, tidak bisa. Bangsa kita mau sukses, kerja keras. Kamu mau maju, kerja keras. Kamu mau maju, kerja keras. Kamu mau maju, tepukan dulu untuk itu. Apa-apa, luar biasa. Maka saya bayangkan proses kehidupan manusia itu persis seperti hukum metamorfosis. Hukum mau dari kuku yang tidak berproses dari ulang ke pokok taruh kuku sampai jadi kuku, berproses berjuang. Kita mau maju bisa, kampus mau maju bisa. Kampus punya sumber daya alam berlimpah, bukan saja bisa dikelola dengan baik. Dan dari proses ini saya ingat tahun 65 di kota Malang di Indonesia terjadi krisis pendidikan, di mana saya sekolah di sekolah Mandarin di kota Malang ditutup. Waktu itu 11 tahun, kelas 6 SD tidak lulus, kelas 6 SD pun tidak lulus. Gelarnya Andi Wongso SDPT, sekolah dasar tidak tamat koma. Kenapa koma? Koma dulu. Koma. Berjuang. Bukan. Gelar ditambah. Andi Wongso SDPT TDS. Andi Wongso sekolah dasar tidak tamat, tapi bisa sukses.
sukses sampai saat ini. Begitu berhenti sekolah, ibu saya jualan kue di kantin sekolah di mana sekolah. Ibu saya tidak berjualan, anaknya tidak mampu menyekolahkan anaknya. Tiga-tiganya berhenti sekolah. Kakak saya, adik saya, tiga-tiga berhenti sekolah. Bahkan membantu ibu saya jualan kue ke pasar. Jual pisang goreng, kue koyak yang dibuat oleh ibu saya. Beruntung saya ibu yang luar biasa, bukan mengeluh. Dia tidak pernah dengar saya mengeluh. Aduh nak, susah, nggak ada. Mantap saya. Sehingga terpengaruh melihat depan penderitaan, tekanan, tanggung jawab orang hadapi semua. Hadapi, belajar dari ibu saya. Maka bukan saya, apapun kerja kita untuk rakyat, jangan mengeluh. Ketika yang terbaik, jangan sudah berubah. Dulu kita mau dilayani, terbalik sekarang kita coba melayani. Dengan demikian kita dari fungsinya ada fungsinya. Maka dengan ibu saya sangat terkesan luar biasa. Pernah suatu malam jam 2, jam 3 malam, beliau lagi nunggu singkong untuk dibuat gedung ini. Bangun pagi, ada rombongan datang nanti ambil kue untuk dijual pulang stok. Jam 1, jam 2, udah nunggu singkong. Pagi itu saya tipis. Negara beliau balik nanyakan diri, mana dibantu mana? Ini belajar lagi. Mana dibantu mana terus? Rela dirikan penderita. Anak sudah tidur lagi. Tidur. Waktu itu berjalan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lebih dari 40 tahun sudah waktu. Makin saya ingat untuk nolong orang tua yang nomor singkong, malah suruh tidur. Makin ganti saya betapa besar kasih itu kepada anaknya. Dari sini saya menyimpulkan, manusia kantong boleh kosong, jangan mental kosong. Kantong boleh larang, jangan mental yang larang. Kapuas boleh melarang saat ini, semua melarang. Indonesia boleh melarang saat ini, tidak masalah. Jangan mental melarang. Mental melarang. Hidup masih marah, masa iya sebagai Tuhan. Tuhan yang buat kita, hukumnya pasti. Tidak akan aku merubah nasib. Kalau kamu sendiri tidak merubah dirimu sendiri, rezeki sudah dikasih. Tepuk tangan. Hidup seperti itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 11 tahun kemudian. Umur saya 22 tahun. Berangkat ke Jakarta tahun 76. Berangkat ke Jakarta mau Aceh. Dapat surat dari kakak saya sudah berangkat ke Jakarta. Naik di sana, diantar oleh ibu saya, kasih kopi 1 botol, makanan dalam perjalanan, dikasih 2 baju. Nah, kakak saya sudah berdepan. Berani dan jujur. Saya tidak tega menangis. Begitu beliau ngomong, turun bis mereka menuju Jakarta. Lalu jalan, nggak tahan. Naik ke Jakarta. Nah, jalan ditanya ke dalam. Pakai apa sukses SDPT? Sukses pakai apa SDPT? Sekolah bahasa tidak paham. Saya bisa bayangkan anak saya sekarang. Jika anak saya SDPT 1 pas, saya tidak yakin bisa berhasil. SDPT selama umur 22 tahun belum pernah saya menikmati restoran besar di Kota Malang. Selama hidup tidak pernah. Restoran tanggung tidak pernah. Restoran kecil
tidak pernah bersama makan. Pinggir jalan, warung, selama hidup tidak pernah. Toh luar negeri, selama hidup tidak pernah. Toh dalam negeri, tidak pernah. Toh dalam kota, tidak pernah sama hidup. Ulang tahun, nyanyi-nyanyi happy birthday, selama hidup tidak pernah. Umur 22 tahun. Pagi-pagi ulang tahun saya dapat 2 telur. Telurnya dipotong, separuh kasih adik saya, separuh kasih kakak saya, 1 telur dibuka pakai garam. Ulang tahun 1 telur, nikmat luar biasa. Beda dengan anak saya sekarang. Anak saya sekarang syukur alhamdulillah lahir anak dia keluar masuk mobil Mercy. Supirnya 3 orang, pembantunya khusus antar sulit sekolah. Dan sekarang 3 anak saya, yang satu umur 19 tahun, lulus sarjana di Singapura. Umur 19 lulus, saya kirim ke Guangzhou untuk ambil bahasa Mandarin 2 tahun. Pulang ke Indonesia kan kerja di orang lain, tapi penderitaan, tapi pengalaman. 2 tahun lalu saya kirim ke Amerika, ambil S2 di Amerika. Yang kedua adalah bahasa Inggris atau Australia. Yang ketiga di Jepang. Terserah kemudian anak-anak. Nah, bapakmu anak orang miskin. Itu semua biasa. Tapi ingat, sekolah penting. Minta S2 bapakmu. Harus ada 3 bahasa. Bahasa Mandarin nomor 1 bisa. Kalian sudah panggil. Nomor 2 bahasa Inggris harus bisa, jangan kayak bapakku repotan. Bahasa ketiga bahasa IT, informatika, teknologi harus kuasai. Dan ingat 3-3-nya setelah belajar di Amerika, di Thailand, di Inggris, di Jepang, di Singapura, pulang Indonesia. Nomor 1 bangun Indonesia. Hidup seperti itu sekarang mereka cukup luar biasa. Kamu lagi kita saya kembali. Kami Jakarta kerja sebagai salesman sabun. Sebagai salesman sabun, naik mobil ada apa diantar supir, terjadi 1-2 tahun. Putus berapa? 2 tahun kemudian tahun berapa? Banyak sekali kalau Hongkong masuk Indonesia. Kalau Hongkong masuk Indonesia itu terpengaruh. Karena saya juga bisa kungfu, mimpi dan bisa ke Hongkong. Saya besar yang mimpi, bisa. Langsung kembalikan diri ketemu bos, saya membutuhkan diri bos. Oh, tidak kemana? Main film. Di mana? Di Indonesia. Gila. Disebut gila yang mimpi sebagai bintang film. Tetap foto berhenti sebagai salesman, masuk bintang film, nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada bintang film, yang ada bintang puisi, gagal total, kerja mati sebagai pelayan toko di pasar Kenari Jakarta. Pasarnya jual kabel listrik. Hari pertama jual kabel gede, kalau dalam terus diikat, dipakwan. Pembeli bayar ke dalam, keluar lagi. Duduknya kok gede, tonton mobil di sana. Sana pelayan, sana bunyi. Kok mau ngangkat keluar suara Andri, bukan kerjamu ini sementara saja. Tahan sabar. Utang dong. Bolak-balik. Rupanya mereka tahu siapa hari ini kerja. Hobinya bagus, muka yang cakep, dan utangan lagi. Gampang bergaul. Sekalian saja manusia mau sukses, kita bergaul. Kita bergaul layanan. Membuat satu pelanggan. Baru jika mereka tahu saya bisa bergaul, dan tahu saya kungfu juga berdua. Perbuatan kungfu pertama di Korea, langsung banyak Korea. Pertama kali dikasih uang agak gengsi. Lama-lama ambil aja. Begitu
ternyata duitnya lebih besar dari jumlah saya kerja sebagai pelayan buku. Jumlahnya dan kumpul lebih besar. Orang kami lagi, wah kami kan buka perbulan aja, bukan sekali selasa Jumat atau perbulan dan Rabu satu, langsung sambil mikir mau jadi bintang film Hongkong. Gagal di Jakarta, mimpi gede anak ayah kita ketemu bos, saya butuhkan ini bos. Gak boleh nanti, jangan tidak kemana-mana. Saya tambah gaji 3 kali. Tidak usah anak masuk dalam toko dan bocor dulu. Mau dia kemana? Gak Hongkong main terus. Bilang, tepuk tangan kok. Bilang, main terus di Hongkong, mana mungkin. Bisa, berhenti. Begitu berhenti, saya melatih diri saya selama 2 minggu. Latih fisik kami jadi bentuk body, foto studio, hasil 8 foto action. Semalam di Banjarmasin saya masih buka laptop saya untuk lihat foto saya lama, foto saya lama. 8 foto ketemu saya, gak muncul. 8 foto saya lama, gak muncul. Bagus. Gak percaya, kok dia fotonya gak? Cuma 6 orang, kok dia fotonya gak? Langsung tepuk tangan dulu. Lurus. Saya bisa pindah 12 kali tanpa berhenti. Dulu bersih. Bukan sekarang. Kalau sekarang 2-3 kali masih bisa langsung tanpa berhenti. Mau lihat? Harus ada sama-sama. Tepuk tangan dulu dong. Apa dong? Tak puas. Indonesia. Foto kedua. Foto ketiga. Tolong bagi kawan-kawan, bapak-bapak yang sudah kepala 4, jangan mikir rumah kayak begini ya. Bahaya nyawa-nyawa di depan ibunya nanya, buat apa? Mau di rumah beli motor aja. Ini loh, bisa fokus. Kalau mau disini gak apa-apa, tapi fokus segala lain. Tepuk tangan untuk saya. Berjuang mati-matian 3 tahun di kota di Taiwan. Berjuang surat dikirim, surat lamaran balik. Surat lamaran balik dari Hongkong. Melihat suatu yang begitu antusias ini di dalam bintang film Hongkong dan melihat 8 foto tersebut, maka kamu akan dimaksudai bintang film Hongkong. 3 tahun di Hongkong, di Taiwan, pulang ke Indonesia, bikin kartu ucapan harvest. Kata-kata motivasi tahun 85 saya kira sudah dapat. 85 kata-kata motivasi. Berjuang belajar, berjuang dari kos, kamar kos yang kecil, dibantu oleh mantan pacar saya. Mantan pacar saya waktu masih kuliah di Sakti, walaupun SD di pacarnya masih sih. Berjuang lewat produk kata-kata motivasi. Animoto itu disebut motivator nomor 1. Ada dasarnya. 25 tahun yang lalu sudah bikin kata-kata motivasi. Kalau pacaran dengan mantan pacarnya berjuang dari taman proses kecil, berjuang, belajar, naik motor kecil keliling itu, ditolak, belajar terus. Syukur alhamdulillah, 25 tahun sudah lewat. Nasib berubah. Sekarang juga disebut motivator nomor 1, keluarga baik-baik, 3 anak yang memiliki IQ di atas 150. Dan kawan saya dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, kemudian dulu. Tapi saya sadar, spiritualnya juga naik. Saya sadar, nama besar, materi, anak, warga, istri, kawan, titipan Tuhan sementara. Bukan saya titipan. Makanya seperti ini saya sadar, sukses butuh keberanian. Sukses butuh keberanian. Sukses butuh komitmen. Kalau
bisa dikelola. Begitu kita berikan keputusan, yakin saya, mungkin 3 tahun datang kemari sudah berubah semua. Sukses butuh keberanian untuk berubah. Sukses butuh komitmen, sukses butuh perjuangan, sukses butuh pengorbanan, sukses butuh keuletan, sukses butuh kegigihan. Kalau kita tidak mau berubah, jangan harap di depan berubah. Setuju? Mari kita baca yang keras, contoh ya. Sukses butuh keberanian, sukses butuh komitmen, sukses juga di atas. Yang keras, yang mantap. Dan saya telah mengajari orang 3,5 tahun saya pelajari. Rezeki orang tergantung zat suara. Muhammad, apa-apa biasa acara bisik. Apa-apa luar biasa itu orang sukses. Sama juga, bahkan sama. Kalau kita sukses menurut keberanian, gak berubah. Setuju tepuk tangan dulu, Bapak Ibu luar biasa. Ayo kita supaya semangat seperti ini, saya foto dan foto di foto akan saya tampilkan di web Andi Wongso. Website ini luar biasa rapi. Orang akan lihat, motivasi di desa loh, di desa. Kawan dari luar biasa. Mari kita baca yang keras. 1, 2, 3. Sukses untuk keberanian, sukses untuk perjuangan, sukses untuk pengorbanan, sukses untuk keuletan, sukses untuk kegiatan. Tepuk tangan yang luar biasa. Tambah keras. Maka dari sini, dari proses kehidupan saya, lahirlah filosofi. Filosofi yang saya sebut success is my right. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak saya. Makin menyadari karunia Tuhan, makin takwa kepada Allah, makin sadar hidup saya benar. Apa yang kampus mimpikan, apa yang pribadi mimpikan, itu hak kita. Saya Ismail, saudara kita 30 juta miskin total, pengen makan 3 kali, hak kita. Pengen naik sepeda, hak kita. Pengen naik mobil, hak kita. Yang penting tidak kunci. Lakukan dengan benar, baik dan halal. Kalau benar, baik dan halal, saya Ismail, siapa Michael diri? Sukses adalah hak saya. Sukses hak saya. Saya siapa? Saya yang bertuhan. Saya yang berakhlak. Saya yang bertakwa. Saya ini yang bertakwa. Sukses hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, memikirkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Yang sadar, dan bersama dengan Pak Bupati dan Pak dan semua Pak Sekda dan seluruhnya menjadi satu kekuatan. Sadar, kampus bisa dikelola dengan baik. Mau dijadikan kampus kota kampusnya yang bersih, yang rapi, yang tertib, yang aman, bisa. Yang maju bisa. Mungkin dikelola. Jepang, Singapura tidak punya apa. Kok bisa nomor 1? Kok bisa dibikin hidup dikelola melalui karunianya yang sudah kita punya. Perusahaan dikelola, dirinya juga dikelola. Semuanya butuh dikelola oleh manusia yang bertakwa. Makin kuat takwa kita, makin benar hidupnya. Dan kita kualitas negara kita terbesar, terkorup di dunia 5 besar. Tapi kalau ada masalah, nah kondisi kita dan berkaitan dengan Tuhan, kondisi dari solo, kondisi sini
nggak benar, tidak lahir kemiskinan. Kalau kita ngobrol, yang yakin, saya yakin pasti akan maju. Maka dengan pengertian seperti ini, saya yakin seyakinnya dengan kepentingan beliau, karena puas minimal 3 tahun akan maju pada Allah. Yes, sehingga saya dari kata-kata ini tergantung manusia berjuang atau tidak. Saya ingat sebuah lagu. Lagu ada satu baik kata. Berjuang memerangi dan itu. Kalau kita mampu berjuang memerangi diri, yang negatif dibuang, yang positif dikelola, yang jelek dibuang, yang baik dikelola, itu berjuang. Tiap hari kerja manusia itu perang batin, perang mental. Memberi layanan, apa enak dia biasa nggak begini, dibuang. Berikan lagi kepuasan. Kenapa? Kepuasan dapat apa? Saya pelayan oleh saya berikan layanan. Maka dengan pengertian seperti itu jelas sekali kata-kata dalam arti ini sangat luar biasa. Bapak Ibu yakin, saya yakin Bapak Ibu mengalami ini. Sesuatu melalui diri. Untuk itu kita bareng-bareng kita nyanyikan lagu yang luar biasa ini. Silakan. Tepuk tangan dulu. Apa kabar? Luar biasa. Tak puas. Luar biasa. Anda luar biasa.
dulu. Berjuang memerangi diri, bercermin dan banyak bercermin Tuhan ada di dalam jiwa ini. Berusaha agar dia tersenyum luar biasa. Jelas sekali, jika supaya Tuhan tersenyum, supaya perusahaan tersenyum, supaya negara tersenyum, supaya kampus tersenyum, berjuang memerangi diri, tapi apa? Nah, ini kembali kepada sikap mental yang awal saya sebut tentang misi mental dan gaya mental. Tidak bisa misi mental, hanya gaya mental yang bisa merubah nasib manusia sesuai dengan keinginannya. Hanya manusia yang kaya mental yang bisa merubah kehidupan sesuai dengan hukumnya. Sisanya boten-boten tidak bisa. Hanya melalui kaya mental sesuai dengan hukum, ya, kebersihan, kesucian, kebaikan, nasib baru bisa dirubah. Maka apa kaya mental? Sederhana sama seperti tadi, meraih kunci sukses dengan disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah dan bulat. Kaya mental sederhana, tanggung jawab, yakin, percaya diri, suka tantangan, berkompetisi, disiplin, kerja keras, komitmen, punya integritas, ulet, pantang menyerah, menghargai waktu, jujur, kemauan untuk belajar, berani, mencintai pekerjaan, tegar, rajin, bisa bekerjasama, bersyukur, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kekuatan kaya mental. Di sini ada semua, disiplin ada, tanggung jawab ada, pantang menyerah ada, ulet ada, semua pantang menyerah ulet. Dan hanya orang yang kaya mental yang mampu. Maka dengan kekuatan seperti ini, kita butuh berbenah diri. Berbenah diri setiap hari. Saya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, sudah 26 tahun tanpa berhenti membaca buku. Tidak kali belajar buku motivasi, buku marketing, buku manajemen, buku leadership, buku keagamaan, buku filsafat. Kemarin saya waktu dinner sama Pak Prasetyo, saya ngomong, saya sering baca buku tentang filosofi yang begitu lagi. Motivasi, manusia butuh motivasi, tapi dengan pengertian filosofi itu akan tahu dan jelas. Yang saya sebut tadi juga termasuk filosofi, bukan motivasi. Filosofi untuk motivasi, berbenah diri, 25 tahun, belajar terus. Kenapa Jepang sukses? Jepang punya Kaizen. Kaizen, Kai ini berubah dari kata-kata Mandarin, Kaizen. Kai itu berubah, diperbaiki, inovasi, berubah, inovasi, perbaiki, berubah, inovasi, perbaiki. Satu excellent, istimewa, luar biasa. Untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa luar biasa, berubah. Nah, kalau dia seperti ini, cukup kita ubah mental. 3 tahun, yakin saya, Kapuas maju luar biasa. Kapuas mau bersih, gampang. Instruksi sama-sama mudah, pasti bersih. Kasih pakai semua, rapi, bersih, ada bunga, bisa diatur. Ketertiban, keamanan, kebersamaan, kerja keras, layanan. Buat saya tertipu kehidupan seperti itu. Dengan berbenah diri, terus-menerus semua kembali lagi kepada individu kita masing-masing. Manajemen Kapuas, pemerintahan Kapuas yang dipimpin oleh Bapak kita, ada target-target. Kembali ke kita masing-masing. Bagaimana how to mengembangkan diri. Kita lihat satu gambar kecil ini. Sebuah dunia tergantung negara. Negara-negara ini membuat negara itu negara bumi menjadi tenang, bahagia, maju dan sukses. Majunya
Majunya negara tergantung masyarakat-masyarakatnya bagaimana hidup dan bernegara. Jika manusia, masyarakat disiplin, negara akan kuat. Kenapa kok Singapura sukses, masyarakatnya positif? Kenapa Jepang sukses, Korea sukses, China sukses sekarang ini? Dengan tahun 1997 negara bobrok, the king and the people komunis. Lahir tahun 49 sampai 79 30 tahun negara bobrok. Sudah mereka kalah, tidak cocok dengan dunia. Berubah satu kata bahasa Mandarin namanya gaige. Berubah muncul logik. Bikin peti mati 100, yang satu saya jika saya korupsi. Kelas saya. Bangun, tidak punya kemudian sana. Mau bicara ekonomi, budaya, politik, olahraga, sampai militer. Nah, baru mulai. Dan ada rumah dibuang. Kamu sudah sukses, dibuang. Kamu sudah sukses. Kenapa sudah kamu harus dibuang? Kita, kita, pelayanan kita buang. Sudah sukses mereka. Berbuang, kamu berubah total. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa, kenapa itulah namanya harkat diri sebagai anak manusia yang sadar, yang punya karunia, punya Tuhan. Yang boleh nama, bangsa kita, nasional kita, dengan kekuatan seperti itu kita di depan. Kecuali masyarakat, keluarga kuat, karena dari orang individu yang kuat. Individu yang kuat memulai keluarga memulai masyarakat memulai negara. Maka semua kembali dari mana saja berubah. Rahasia dari pikiran, dari pola pikir yang benar. Dari pola pikir yang benar. Saya dikarunia, saya bertakwa, saya beres. Kenapa kamu baik sih? Kamu orang sini, kok kamu tanggung ini? Jadi begitu benar, tapi kok kenapa sekarang ini kamu tanggung kenapa pulang? Ya memang itu juga saya. Maka pola pikir itu menghasilkan nasib dan berubah. Nasib berubah karena orang yang sadar, yang pola pikir benar. Kita olah kebersihannya, kerapiannya, produksitasnya, yang hasil alamnya digerakkan, dibagikan, bisa pola pikir yang baik menghasilkan sikap yang baik. Sikap yang baik akan menghasilkan aksi-aksi kerja yang baik. Aksi yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Karakter inilah yang sangat diberikan oleh negara kita. Ini karakter tanpa diketahui sumbernya, tidak ketemu karakter dan karakter yang baik. Nah, baik muter terus dengan muter begini terus, yakin saya Kapuas pasti maju luar biasa. Contoh ini tulisan tadi di atas, ini hukum perubahannya, ya. Satu, perubahan pola pikir akan merubah sikap. Perubahan sikap akan merubah aksi. Perubahan aksi akan merubah kebiasaan. Perubahan kebiasaan akan merubah karakter. Dan karakter, perubahan karakter akan merubah nasib. Hukumnya pasti. Maka titipan untuk Bapak Ibu yang hadir, tolong anak-anaknya. Anak-anak mau sukses, jangan dimanja. Kasih tahu kita mau berhasil, mau nikmati materi apapun di dunia boleh. Benar baik Allah, benar. Semua benar bisa. Anak saya sudah kasih tahu, bapakmu punya bulannya, kamu dari sini
sudah akan semua. Padahal saya pikir dia punya. Dan kalau kita awal ngomong, tenang, bapak mengatakan, gak usah sekolah sih, di sekolah semua, urusan. Itu salah satu contoh, tidak bisa. Maka dari pengertian hukum ini sudah jelas mengerti hukumnya. Mari sama-sama kampus dibuat sesuatu yang indah, target yang indah. Poster saya mengatakan sukses, sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata. Sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan melalui target yang jelas. Melalui target yang jelas, perencanaan yang matang, kerja keras, keuletan dan niat baik. Lalu bisa berhasil karena ada target yang jelas. Maka titipan saya untuk kampus 3 kunci rahasia sukses. 3 kunci dari sukses. 1, berani memastikan masing-masing target bidang masing-masing, bapak ibu yang bapak pegang, ibu pegang, berani memastikan target. Apa itu tadi? Saya dengar dari Bapak Wakil Bupati tadi bilang ada pembagian. Mau berubah apa terserah. Saya itu berubah. Dari jam 8 mau jam setengah 5 deh, setengah 4 deh, agak berubah kita cuma begitu. Bila mau lagi, ayo kan maghrib. Jam 8 jam 6 boleh kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan siap. Motivasinya kita butuhkan. Mundur setengah 5 kamu libur tanpa komunikasi. Mau berarti nanti mungkin setengah 4 kuliah. Tidak perlu berapa lamanya, 2 jam, 5 jam, 8 jam. Saya memberikan. Kalau tidak jam, kerja jam berapa jam? 8 malam, tiduran, langsung kuliah. Tepuk tangan dulu. Pilihannya kosong. Mana kesempatan membagi hari ini. Syukuri dengan membagi. Jam 8 kerja sana. Kok udah jam dulu ingatkan dulu. Kembali Pak. Yang kata dibuka. Segera kerja lagi enak. Akhirnya aku melayani. Kemarin saya melayani 3 orang. Saya melayani 6 orang. Besok melayani kemana? Memberi lebih kepada orang yang kita layani. Itu juga berkat Anda. Pasti 1, berani pastikan target. Entah target apa yang ditanamkan nanti. Kita berani memastikan target dengan jelas. 2, berani mulai melangkah. Pasti jalan. 3, berani memperjuangkan sampai sukses. Terus kamu di kapanpun, dimanapun, perusahaan, mau negara, mau perorangan, tidak mungkin sukses tanpa ini. 3 kunci. Berani pastikan target, berani mulai melangkah, berani memperjuangkan sampai sukses. Saya nanti Hendrawan, juara dunia bulu tangkis putra. Tahun 97 mau dibuat oleh PBSI, ketemu saya. Motivasi, bina motivasi. Berubah minimal, lagi lebih bilang, kita juara. Minimal bilawan sudah saya pegang 3 kali jadi pahlawan pemasar dan 1 kali jadi juara dunia. Kok bisa berubah dan langsung gampang? Karena letaknya mulai melangkah. Maka setelah dicanangkan membutuhkan komitmen 100%. Berkomitmen 100% untuk berjuang habis-habisan. Dan butuh kekompakan, kebersamaan. Bukan yang sana-sana, yang sini-sini. Tidak gampang. Membuang ego untuk sebuah pembangunan tidak mudah. Gagalnya ini bersama. Ruwetnya gara-gara tidak bisa kompak.
Selama kita bisa kompak dan baik dan maju bersama, beda. Selama kita makan kerja memang agak sulit, agak berat, karena belum biasa, dan masalah. Saya kalau nggak ketemu sulit, saya kurang bantu berarti. Tapi saya kemajuan, kesulitan, halangan, tekanan, kegagalan adalah supplement food bagi orang-orang sukses seperti Anda semua. Jangan takut halangan, rintangan, kesulitan, semua itu satu-satunya jalan membuat manusia matang. Kita tidak beri matang melalui halangan, nggak ada jalan matang beri matang. Yang beri matang itu kesulitan, halangan, rintangan. Sabar itu. Mari kita baca yang nomor terakhirnya. 1, 2, 3. Adalah suffering food bagi orang-orang sukses. Berikan satu kata. Satu lagi. Sama seperti jualan lomba lari gawang. Agar bisa sukses dalam perjuangan, kita harus mampu dan berjuang melewati setiap penghalang yang menghadang. Jadi jelas sekali halangan macam-macam. Malas juga halangan, iri juga halangan, takut juga halangan, ya halangan macam-macam. Kebiasaan juga halangan, yang tadi jam 2 berubah. Langsung agak kaget juga. Yang bagi saya biasa. Tapi biasa tidak boleh lama-lama. Berubah lagi kita mau ubah kehidupan, ada kompensasi. Berubah lagi, ini butuh motivasi. Dan kalau itu bisa ditambah dari praktekan, yakin produksi kita dakwah akan tinggi. Terakhir ini paling penting sekali, punya pengertian lahir untuk berubah sesuai dengan hukumnya. Saya tidak akan maju kalau tidak saya maju kerja. Tidak akan dirubah kita kalau kita tidak berubah melalui dalamnya, ajarannya, hukumnya. Mari kita ambil ke depan untuk praktek semuanya. Memang tidak mudah, butuh yang praktek ini keras. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka kehidupan akan lunak terhadap Anda. Saya ulang sekali lagi, kalau Anda lunak, kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak. Kalau Anda lunak, apa itu arti lunak? Lunak, misi mental, malas, loyo, menunda, manja, sendiri. Tidak disiplin, bimbang, ragu, iri, dendam, benci, dengki. Cepat puas diri, pesimis, apapun kita depresi, putus asa. Itu namanya lunak. Kalau mentalnya lunak, misi mental, hukumnya salah. Tidak akan ada rezeki, tidak akan berubah. Yang ada miskin, miskin, sulit, kekurangan, kemudian kebodohan, kekalahan, kegagalan terbatas. Akan mengalami kemiskinan. Gara-gara mentalnya miskin, nggak sesuai. Ganti, kalau Anda keras, hidup akan jadi lunak. Arti keras adalah kaya mental. Kalau kerja keras, yakin, percaya diri, disiplin, berani, mandiri, rajin, hemat, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi, komitmen, aktif, pula tidak seperti dan lain sebagainya. Ini kaya mental. Hidup yang penuh kaya mental dan mau bergerak. Tuhan Allah punya mata. Rezeki akan buat Anda semua. Jadi mana kita keras atau lunak? Keras atau lunak? Keras. Keras pada diri sendiri. Waktu malas ngomong,
males hari ini. Jangan males. Yang kemarin jam 12:30. Berikan buat lagi yang terbaik. Mau ini karena nanti. Wah, dorong terus. Dorong. Maka kata-kata ini luar biasa. Mari kita baca terakhir yang keras, yang mantap. Jika saya belum keras, saya akan ulang minimal 20 kali. Kalau cukup sekali yang keras, cukup sekali saja. 1, 2, 3. Keras dan lunak. Terhadap diri Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak terhadap Anda. Semangat semuanya. Lebih keras. Apa kabar? Kamuas. Anda ya, sudah punya motivasi ini. Target berani menentukan target. 2 berani mulai melangkah. 3 berani memperjuangkan sampai sukses. Materi sifatnya masih butuh kekuatan spiritual. Masih butuh kekuatan spiritual, yaitu yang saya sebut dengan masih bisa butuh ya atau mati capaian Pak. Oh, ada. Tepuk tangan sekali. Itu biasa, tidak jadi masalah. Masalah kecil nanti juga bisa berubah. Berubah rusak atau maju, tetap berubah maju. Kita tunggu. Nah, luar biasa, betul. Yes. Oke. Rasa lunak, kita masih butuh satu kekuatan yang disebut kekuatan doa. Dengan kekuatan doa sesuai keyakinan kita, tugas menghendaknya ada, tapi dunianya harus seimbang. Maka saya dengan tulus juga berdoa, semoga Kapuas maju sukses kesejahteraan. Demikian selesai sudah motivasi dari saya dan pertama kali saya motivasi saya begini yang begini harus pertama kali, maka nanti akan saya tulis di website animoto.com. Kalau Anda punya Facebook, buka Facebook Animoto, facebook.animoto. Penggemar saya sekarang minimal sudah terkumpul 187. Jadi begitu tampil 180 orang tahu bahwa saya datang ke Kapuas. Dan Anda sudah buka terus, ada pelajaran yang positif, tidak banyak, buka terus. Dan selama ini saya 5 tahun telah menulis 6 buku. Buku saya semua bestseller, semua bestseller. Dan saya telah menulis majalah luar biasa. Ada contohnya? Majalah luar biasa sudah beredar 2,5 tahun. Nutrisional untuk orang. Jadi kalau Bapak itu sempat nanti di belakang beli satu kata, Bapak selesai langsung ke sampah juga 5 kali. Foto klik ke saya ganti 5 kali. Itu kalau jelek. Kalau dibaca, bagus ya, cukup langganan 1 tahun. Yes. Waktu ini karena pesawat saya jam 3 harus berangkat menghadap kawan-kawan saya yang main Indo Open di Senayan. Jadi masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan buat saya 1-2 orang. Yes, silakan. Luar biasa kok, dibantu mainnya, cepat Pak. Silakan Pak. Luar biasa. Pak Andewo saya hormati, mendengar penjelasan Bapak tadi memaksa saya untuk mengungkapkan satu ayat
firman Tuhan. Bunyinya seperti ini, Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Tuhan, apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatku. Tetapi apabila kamu ingat, sungguh azabku amat pedih. Itu artinya, Pak. Itu tidak untuk dikomentari, Pak, cuma untuk memperkaya kita semua saja. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa tuntutan hidup inilah yang membuat kita kadang-kadang terdorong untuk berbuat macam-macam, tanda kutip macam-macam, bisa positif, bisa negatif. Saya mohon Bapak Andrew Wongso untuk mengomentari hal ini. Itu saja, Pak. Sebelumnya, karena ini momen langka buat saya, Pak, saya minta untuk diabadikan